Seorang mantan tentara wanita yang telah lama mengasingkan diri terpaksa kembali ke medan tempur demi melindungi putrinya yang menjadi incaran mantan kekasihnya yang merupakan buronan FBI. Mampukah sang ibu melindungi putrinya seorang diri? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita duduk di hadapan dua orang agen FBI di sebuah rumah perlindungan untuk diinterogasi tentang dua sosok buron bernama Hector Alvarez dan Adrian Lovell yang merupakan buronan penyelundupan senjata api yang sedang dicari FBI. Sepanjang interogasi, wanita yang tak diketahui identitasnya tersebut terus-menerus mengemukakan kekhawatirannya akan ketidakamanan keberadaan mereka. Dan benar saja, tak berselang lama tembakan bertubi-tubi menghujami mereka. Seorang agen FBI bernama William Crash tertembak saat mencoba melindungi wanita tersebut. Namun dengan sigap, wanita tersebut melakukan pertolongan pertama pada luka tembak William. Wanita itu juga terlihat sigap menyusun sebuah rencana membuat sebuah racikan bom untuk perlindungan dirinya. Dan ketika pria bernama Adrian Lovell datang, wanita tersebut justru mendapatkan luka tusuk di perutnya. Ternyata wanita tersebut tengah hamil besar. Namun racikan bom yang telah ia buat berhasil meledak dan menyelamatkan dirinya. Wanita yang kedepannya akan kita panggil dengan sebutan Mother, kemudian menjalani operasi sesar untuk kelahiran bayinya. Syukurnya bayi perempuan itu berhasil selamat tanpa luka sedikit pun. Namun, Mother yang ternyata adalah mantan tentara wanita yang kini menjadi seorang pembunuh bayaran diminta untuk menyerahkan bayinya demi keamanan sang bayi, yang mana keberadaannya yang menjadi saksi atas kedua buronan yang dia kenal dapat mengancam keselamatan bayinya, yang mana ternyata Adrian tidak tewas saat kebakaran terjadi. Setelah memberikan syarat kepada William, yaitu sang anak harus diadopsi oleh keluarga baik dan setiap ulang tahun ia harus mendapatkan berita tentang anaknya tersebut, akhirnya Mother menyetujui penyerahan bayinya. Tanpa menyentuh bahkan memeluk bayinya, Mother pergi mengasingkan diri ke desa kecil di Alaska. Hari-hari berlalu dengan kegiatan Mother berburu demi bisa mendapatkan makanan. Ia yang memang mantan tentara dan pembunuh bayaran sudah lihai menembak dan berkelahi serta tidak takut pada bahaya apapun. Tiap tahun di tanggal yang sama, ia juga selalu menerima berita tentang ulang tahun putrinya yang bernama Zoe dari William sesuai syarat yang ia ajukan. Namun suatu hari yang datang bukanlah surat berisi foto seperti biasanya, melainkan sebuah tiket pesawat menuju Ohio. Menyadari ada yang tidak beres, Mother pun segera berangkat mengikuti petunjuk dan bertemu dengan William. William lalu memberitahukan bahwa antek-antek Adrian dan Hector yang telah tertangkap entah bagaimana memiliki foto Joey, yang artinya identitas Joey sebagai putri Mother telah diketahui. Dari kejauhan, Mother memantau untuk melindungi Zoe. Sampai suatu ketika, Mother melihat ada mobil-mobil aneh dengan gelagat mencurigakan yang berisi orang-orang dengan tato laba-laba yang ia kenal. Ya, antek-antek Hector dan Adrian. Dengan cepat, Mother menarik senapan, menembak dari kejauhan untuk melindungi putrinya. Namun, kondisi yang ramai dan posisinya yang telah diketahui membuat Zoe terlepas dari pengawasannya dan membuat ia terlebih dahulu harus melindungi dirinya dari penjahat, bahkan juga dari polisi yang mengejarnya tanpa tahu siapa dirinya. Untung saja William segera menjemputnya. William meminta Mother mengganti bajunya sebab mereka akan menuju rumah orang tua angkat Zoe. Menunggu kalau-kalau ada telepon yang meminta tebusan. Namun Mother telah memastikan bahwa para buronan bukan menginginkan uang, melainkan menginginkan dirinya. Berkunjung ke rumah orang tua angkat Zoe sambil memperhatikan foto keluarga dan melihat kamar Zoe, Mother menyadari bahwa Zoe mendapatkan orang tua yang baik. Ia berjanji akan mengembalikan Zoe kepada orang tua angkatnya. Malam itu William dan Mother melanjutkan misi pencarian Zoe dengan terbang menuju Kuba. Di Kuba mereka mengawasi gerak-gerik antek-antek Adrian dan Hector yang menculik Zoe. Mendapati keberadaan buronan tersebut, pengejaran dan penangkapan pun berusaha dilakukan Mother dan William.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi dari mulai lari sampai menggunakan mobil. Namun akhirnya antek-antek tersebut dapat tertangkap. Mother berusaha menginterogasi dan menanyakan keberadaan putrinya kepada antek buronan tersebut. Setelah mendapatkan lokasi Zoe, mereka kembali ke penginapan untuk mengobati luka William. William dan Mother tampak saling perhatian, namun mereka berada di jalan yang berbeda, di mana kala itu Mother menceritakan mengapa dirinya bisa terseret dan berada di arus berbahaya tersebut. Yang mana Mother dahulunya merupakan tentara militer yang bertugas di Afghanistan. Mother yang diketahui sebagai anggota yang sangat ahli dalam segala bidang pertempuran mendapat perhatian khusus dari atasannya yaitu Adrian Lovell. Nah, disitulah Adrian Lovell mengajaknya untuk terlibat dalam penyelundupan senjata dan memperkenalkannya dengan sang pencuri senjata bernama Hector Alvarez. Yang mana berjalannya waktu, hubungan antara Hector dan Mother semakin intim. Namun, Mother mengetahui ada rahasia besar yang disembunyikan Adrian dan Hector yang ternyata adalah selain menyelundupkan senjata, mereka juga melakukan perdagangan anak. Itulah yang membuat Mother meninggalkan keduanya dan menjadi saksi pada FBI tentang kejahatan keduanya. Manakala saat itu ia juga tengah mengandung Zoe. Nah, dari sini kita juga sudah bisa menebak bahwa ayah Zoe adalah Hector. Waktu bagi William dan Mother untuk menyelamatkan Zoe yang menjadi sandera Hector pun tiba. Dengan mengendap-endap, aksi penyelamatan tersebut berjalan lancar. Zoe berhasil ditemukan oleh Mother dan diselamatkan. Namun Zoe merasa rangkulan penyelamatan Mother terasa sangat kasar dan dia tidak menyukainya. Ia justru memeluk William begitu melihat William turut menyelamatkannya. Tak sampai di situ, Mother berencana membunuh Hector dan meskipun terlihat kalah di awal, pada akhirnya Hector mati dengan sangat mengenaskan di tangan Mother. Langkah Mother dan William selanjutnya adalah memulangkan Zoe kepada ibu angkatnya. Zoe terlihat risih dengan Mother dan Mother menyadari hal itu. Ia berusaha tetap menjaga jarak dengan Zoe, namun ia sempat gugup ketika Zoe ternyata sudah menyadari bahwa Mother adalah ibu kandungnya. Tapi Mother tetap tidak mau mengaku. Mother bahkan memutuskan untuk berpisah setelah menyadari bahwa situasi sudah aman. Tinggallah William yang mengantar Zoe kembali kepada ibu dan ayah angkatnya. Ketika mobil berangkat, Zoe sempat melambaikan tangan kepada Mother dan membuat hati Mother sangat terhanyut. Namun, dalam perjalanan mengantar Zoe, mobil yang mereka kendarai ditabrak oleh sebuah mobil dengan sangat kuat hingga membuat William tak sadarkan diri. Zoe yang tersadar melihat bahwa mereka tengah disandra oleh seseorang, dan itu adalah Adrian Lovell. Mungkin karena ikatan ibu dan anak, Mother dengan mengendarai sepeda motor ternyata sedari tadi terus mengikuti mobil William dari kejauhan. Ia meminta Zoe untuk berlindung di belakangnya, sementara memperhatikan sekitar. Naasnya William justru dibunuh oleh Adrian. Sementara Mother mengalihkan perhatian Adrian dan antek-anteknya, Mother dan Zoe melarikan diri. Menyadari kondisi masih belum aman, Mother diam-diam mengambil HP milik Zoe dan menghubungi ibu angkat Zoe untuk mengabarkan bahwa Zoe masih harus bersamanya sampai situasi aman. Setelah membuang HP milik Zoe dan membeli sebuah truk, Mother membawa Zoe ke tempat tinggalnya di Alaska. Sebelumnya, Mother singgah ke sebuah kedai temannya untuk membeli kebutuhan mereka. Mother terlihat sangat tegas terhadap Zoe. Setelah memberikan Zoe pakaian yang hangat, Mother mengajak Zoe berburu. Namun Zoe yang diajak berburu justru merasa sedih melihat hewan-hewan yang mati ditembak oleh Mother. Melihat sikap Mother yang tegas dan dingin padanya, Zoe tampak tidak menyukai Mother. Menyadari putrinya semakin membencinya, Mother pun mengajarkan Zoe cara untuk bertahan hidup di dunia yang kejam dan tak aman ini, agar ketika Zoe memutuskan untuk pergi, ia dapat menjaga dirinya sendiri. Mother mulai mengajari Zoe cara menyetir mobil, cara membidik dan menembak dengan senjata api. Hari itu Zoe yang bermain-main dengan anak serigala mendapat serangan dari serigala dewasa. Beruntungnya Mother dapat menyelamatkannya dengan menembakkan peluru garam yang tidak berbahaya. Kesal dan bosan dengan keadaan, Zoe tampak marah pada Mother. Ia mengungkit Mother yang sampai sekarang tidak juga mau mengaku sebagai ibunya. Ia pun merasa Mother sangat dingin dan kasar, sehingga ia tidak bisa menceritakan unek-unek apapun tentang perasaannya yang merindu ayah dan ibu angkatnya.
Namun mau bagaimana lagi, itu semua dilakukan Mother demi Zoe, agar Zoe dapat melupakan Mother dan menjalani hidup bahagia sebagaimana anak-anak yang lain. Suatu hari Mother membelikan sebuah pisau lengan untuk Zoe gunakan berjaga-jaga jika terpojok dalam perkelahian jarak dekat. Saat melatih menembak dari menara pantau, Zoe sudah terlihat sangat ahli. Tidak ada tembakan yang meleset. Zoe pun sangat senang dengan keahlian barunya. Siangnya, Zoe memberanikan diri bertanya pada Mother tentang perasaannya pada William. Yang ternyata diakui Mother bahwa ia sempat memiliki perasaan pada Agent William. Saat menaruh ranjau di hutan bersalju, Zoe dan Mother melihat induk serigala yang merenggang nyawa. Zoe tampak sangat sedih, di mana esoknya Mother yang tak menemukan Zoe di rumah ternyata melihat Zoe sedang memberi makan anak-anak serigala, yang mana tiba-tiba tangan Zoe digigit oleh serigala. Mother yang membawa Zoe ke rumah sakit untuk pengobatan menyadari kalau Zoe telah memberikan namanya pada dokter untuk diinput, dan itu membuat keberadaan mereka telah terdeteksi. Mother pun menitipkan Zoe pada pemilik kedai yang juga merupakan mantan tentara. Mengetahui akan dititipkan pada orang lain, Zoe sangat marah dan kesal. Sesungguhnya Mother pun sangat sedih, tapi ia harus bersiap pada petaka yang akan terjadi selanjutnya. Mother yang sebelumnya telah menitip sebuah surat untuk Zoe melalui temannya si pemilik kedai, diam-diam dibaca oleh Zoe. Disitulah Zoe mengetahui kalau ibunya tersebut sangat menyayanginya, di mana Mother memberikan kasih sayang dengan cara yang berbeda yang ia bisa, yaitu dengan melindungi Zoe bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Zoe yang mengetahui hal itu diam-diam mengendarai mobil menuju tempat ibunya berada. Padahal di sisi lain, pasukan Adrian dengan kendaraan saljunya telah bersiap menyerang kediaman Mother. Dari kejauhan, Adrian memantau sebuah peledak yang diracik Mother di bawah kereta salju yang diarahkan untuk meledakkan rumah Mother. Saat Adrian Lovell berpikir Mother telah tewas dalam ledakan, sesungguhnya Mother menyerang dengan merebut pakaian salah satu dari mereka. Namun, mengetahui ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita menuju ke arah mereka, penyerangan Adrian Lovell berubah haluan. Antek-antek Adrian menangkap Zoe, namun Mother telah siaga untuk menyelamatkan Zoe dengan meminta Zoe melompat agar bisa ia selamatkan. Dengan mengendarai kereta salju, mereka mencoba berlari dari kejaran antek-antek Adrian hingga berhasil menuju pohon pantau tempat Mother dan Zoe latihan menembak. Dari ketinggian, Mother berusaha membidik ke arah Adrian, namun Adrian yang justru telah lebih dulu membidik ke arah Zoe mau tak mau membuat Mother mengalah dan menyerahkan diri. Mother meminta Zoe berlari dan menyelamatkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Sementara itu terjadi perkelahian sengit antara Mother dan Adrian. Zoe berusaha membidik Adrian dari kejauhan. Namun rencananya diketahui Adrian. Adrian yang menahan Mother dalam kunciannya meminta Zoe untuk menembak. Tetapi Zoe justru menembak dari jarak dekat, bukan dari atas pohon. Dan itu membuat keduanya terpental dan terjatuh. Mother pun terlihat kehilangan kesadaran. Zoe yang melihat hal itu merasa bahwa tembakannya mengenai ibunya. Tapi ketika ia ingin menolong, Zoe justru dibawa pergi oleh Adrian dengan mobilnya. Beberapa saat kemudian Mother yang sadar menyadari bahwa tangannya patah. Tapi ia tetap berusaha menggapai senjata api dan membidik mobil yang dikendarai Adrian yang membawa Zoe. Semula, Mother mengira tembakannya meleset hingga ia berteriak penuh penyesalan. Namun, dari kejauhan, ia melihat Zoe yang berlari ke arahnya dan memeluknya membuatnya sangat bahagia. Akhir cerita, Mother mengantar Zoe kembali kepada ibu angkatnya, di mana ia akan terus melindungi Zoe dan memberikan cintanya dari kejauhan. Demikianlah alur cerita dari film The Mother yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!